Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 3 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Anggota kelompok kami yaitu Rifa, Elisa, Neni, dan juga Rifda. Topik pembahasan kami adalah peluang. Kalian tahu, di dunia ini kita selalu dihadapkan oleh sebuah kejadian yang mungkin saja tidak kita perkirakan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar tentang peluang atau probabilitas dalam suatu kejadian. Adapun kompetensi dasar pada pokok pembahasan kita kali ini, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Halo teman-teman, pernahkah kamu bermain permainan ular tangga? Sebelum kamu punya kesempatan melangkah, permainan mengharuskan kita melempar dadu. Nah, saat melempar, kemungkinan mata dadu yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pelemparan dadu seperti ini merupakan contoh dari percobaan, yang merupakan salah satu materi peluang dalam matematika. Wah, apa ya itu peluang? Peluang bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dijalankan untuk memahami kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peluang atau probabilitas adalah cara yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Kemunculan mata dadu yang disebutkan tadi, yakni 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, apabila dihimpun, maka akan diperoleh himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan tersebut bisa disebut dengan ruang sampel. Selain itu, ada lagi yang disebut sebagai titik sampel. Hubungan antara percobaan, ruang sampel, dan titik sampel tersebut akan kita bahas satu persatu. Setelah kamu memahami pengertian peluang, pembahasan selanjutnya yang bakalan ini jelasin adalah istilah yang sering muncul dalam peluang. Kamu bakalan sering nemuin istilah-istilah ini ketika ngerjain soal peluang atau ketemu dengan fenomena peluang. Istilah pertama yang bakalan sering muncul adalah percobaan. Dalam peluang, percobaan menunjukkan fenomena peluang yang sedang terjadi. Misalkan, percobaan melempar 2 buah dadu atau melempar 1 keping mata uang koin yang mempunyai angka dan gambar. Dalam peluang, fenomena yang terjadi disebut sebagai percobaan, asalkan memenuhi 2 sifat dasar, yaitu pertama, setiap kejadian atau percobaan yang sedang kamu lakuin mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa yang bakalan terjadi. Yang kedua, hasil dari setiap perlakuan yang kamu lakuin memiliki hasil yang sulit untuk ditentukan. Pengertian ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menyusun anggota ruang sampel. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendatar. Jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan koin pertama muncul angka, dan koin kedua muncul gambar. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah AG. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah AG, GA, AA, dan GG. Dengan demikian diperoleh ruang sampel AG, GA, AA, GG. Titik sampel AG, GA, AA, dan GG. Kejadian AG, GA, AA, atau
GG. Menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon. Jika kita melemparkan sebuah koin dan sebuah dadu berisi 6, maka kemungkinan kejadiannya adalah munculnya angka atau gambar pada koin dan salah satu mata dadu pada dadu. Misalkan, sebuah koin dianggap bagian pertama dan sebuah dadu berisi 6 bagian kedua. Maka diperoleh sebagai berikut. Jadi, ruang sampelnya yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Banyak anggota ruang sampel, yakni 12. Menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Jika kita melemparkan 2 dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Ruang sampelnya yakni 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Banyak anggota ruang sampelnya, yakni 36. Baik, kalian sudah mengerti kan apa itu percobaan, cara menentukan ruang sampel dan titik sampel, serta menyusun anggota ruang sampel. Baiklah, sekarang kita bahas tentang rumus peluang. Secara umum, peluang dilambangkan dengan P. Untuk mendapatkan perkiraan munculnya suatu kejadian menggunakan rumus peluang, maka kamu harus membagi jumlah munculnya kejadian yang diharapkan dengan total semua kejadiannya. Maksudnya bagaimana ya? Oke, perhatikan persamaan matematikanya di bawah ini. PA sama dengan NA dibagi NS. Dengan keterangan PA sama dengan peluang, NA sama dengan jumlah kejadian yang diharapkan, NS sama dengan total semua kejadian. Agar bisa lebih memahaminya, yuk kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soal. Rifa mengambil seperangkat kartu bridge. Ia berniat mengambil salah satu dari seperangkat kartu tersebut. Rifa berharap mendapatkan kartu as. Menurut kalian, berapakah peluang Rifa untuk mendapatkan kartu as tersebut? Dalam penyelesaiannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu banyaknya jumlah kartu dan kartu as dalam seperangkat kartu bridge itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah seluruh kartu adalah 52 buah. Oleh karena itu, N semestanya berjumlah 52. Sedangkan banyaknya kartu as dalam seperangkat kartu bridge itu sendiri adalah 4 buah. Oleh karena itu, NA kejadian berjumlah 4. Jadi, peluang terambilnya kartu as oleh Rifa adalah dalam PA kejadian, maka NA kejadian dibagi N semesta, sama dengan 4 dibagi 52, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/13. Kita coba soal berikut. Elisa sedang bermain tebak-tebakan lempar uang logam bersama Rifa. Uang logam memiliki 2 sisi gambar dan sisi angka. Elisa menebak sisi yang akan muncul adalah sisi gambar. Kira-kira berapa peluang munculnya sisi gambar tersebut? Baiklah, kita jawab ya. Diketahui bahwa uang logam memiliki 2 sisi gambar dan sisi angka. Maka total semua kejadian atau NS adalah 2.
Lalu, Elisa mengharapkan kejadian yang muncul adalah sisi gambar, di mana sisi gambar pada uang logam hanya ada satu. Berarti, Na adalah 1. Sekarang, kita cari peluang munculnya sisi gambar pada permainan tersebut menggunakan rumus peluang. PA sama dengan Na dibagi Ns. PA sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 50%. Jadi, peluang munculnya sisi gambar dari lempar uang logam adalah setengah atau 50%. Sama halnya ketika Elisa menebak yang muncul sisi angka, berarti perbandingannya sama, yaitu setengah atau 50%. Nah, peluang muncul salah satu sisi di uang logam itu berarti setengah dan tidak ada peluang yang bakal lebih besar muncul. 2 contoh soal saja tidak cukup. Maka ini akan memberikan sebuah soal lagi, yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu 5? Untuk mencari soal di atas, yaitu kita harus mencari titik sampel dari soal yang di atas. Dan kita ketahui bahwa titik sampel dari sebuah dadu yaitu 6, atau kita lambangkan dengan N semesta sama dengan 6. Dan titik sampel dadu yang bernilai 5 adalah 1, atau kita simbolkan dengan N kejadian sama dengan 1. Maka peluang kejadian sama dengan N kejadian dibagi N semesta sama dengan 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Dari yang telah kita pelajari, maka peluang atau probabilitas atau dapat kita artikan juga sebagai cara yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Peluang dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan untuk membantu aktivitas manusia, seperti membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, untuk memperkirakan hal-hal yang akan terjadi, untuk meminimalisir kerugian, dan juga peluang dapat digunakan untuk memprediksi cuaca di suatu daerah. Sekarang teman-teman sudah mengetahui kan pengertian peluang, cara menentukan ruang sampel, titik sampel, dan bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan materi peluang kita ya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan. Dan juga teman-teman bisa bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa.